Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Haris Dinata Alfiana dengan NIM 240186230189 yang akan menjelaskan tentang mind mapping migrasi beragama guna memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh dosen Ahmad Syaiful Rizal MPD. Dalam menjelaskan prinsip moderasi beragama, saya menggunakan prinsip 5W1H. Yang akan kita bahas pertama kali adalah what. Apa itu prinsip moderasi beragama? Dalam segi bahasa adalah jalan tengah-tengah, kemudian dalam segi istilah adalah proses memahami, mengamalkan ajaran agama dalam perilaku adil dan juga imbang. Kemudian yang kedua adalah how. Bagaimana kita menggunakan prinsip moderasi beragama? Prinsip moderasi beragama saya mengambil dari jurnal Kemenak sendiri atau riset dari Kemenak sendiri dengan menggunakan 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip tawasud atau tengah-tengah. Tengah-tengah di sini artinya adalah kita tidak condong dalam paham radikal yang berlebihan atau ekstrim, kemudian tidak condong dalam paham liberal. Nah, yang kedua adalah prinsip toleransi. Toleransi di sini itu suatu prinsip di mana kita menghargai pendapat khalayak umum, apalagi para pemuka agama yang berbeda keyakinan dengan kita. Kemudian yang ketiga adalah musawah atau kesetaraan. Kita memandang semua manusia atau semua pemeluk agama setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tidak terlalu berlebihan dalam memandang agama itu harus sampai dalam tanda kutip sampai mabuk agama sehingga kita memandang pandangan orang lain itu salah daripada kita. Itu kita harus jauh-jauhi prinsip yang seperti itu. Kemudian yang keempat adalah al-adalah. Al-adalah adalah prinsip adil. Prinsip adil di sini kita itu bukan menyamaratakan semua orang, tapi kita lebih memberikan hak-hak manusia atau hak-hak mereka sebagai manusia, apalagi sebagai pemeluk agama, dengan seadil-adilnya sesuai dengan koridor atau sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah dinamis. Dinamis di sini adalah keterbukaan terhadap pandangan-pandangan yang menurut kita tidak sesuai dengan ajaran kita, tapi kita memandang bahwa ajaran agama lain benar sesuai dengan keyakinan masing-masing sehingga tidak menimbulkan adanya perpecahan. Kemudian garis lagi atau mapping atau peta lagi yang sehubungan dengan pertanyaan bagaimana adalah siapa yang harus melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai pemeluk agama atau sebagai pemuka agama yang sudah memiliki informasi, sudah memiliki ilmu untuk merangkul semua pemeluk agama sehingga akan menjadikan kehidupan yang harmonis. Kemudian dalam penerapan yang keempat adalah when atau kapan cocoknya atau kapan efektifnya menggunakan atau menerapkan prinsip moderasi beragama. Kapan? Yaitu sejak dini. Dalam sini di sini adalah sejak dini atau dalam pendidikan awal. Sehingga kita dalam berpendidikan awal, baik itu SD, baik itu sejak kecil, sejak kita RA, TK ataupun KB, kita sudah mengetahui bagaimana cara kehidupan kita dengan orang-orang yang tidak sepaham atau tidak seiman dengan kita. Kemudian yang kedua adalah adanya perbedaan keyakinan. Nah, jika adanya perbedaan keyakinan, kita harus menempatkan diri kita supaya tetap adil dan juga toleransi terhadap semua pemeluk agama. Kemudian yang ketiga adalah sejak masa transisi. Masa transisi itu artinya adalah masa perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan dalam segi politik ataupun yang lain, karena agama sendiri itu teman-teman banyak digunakan sebagai alat politik sehingga timbullah masalah-masalah yang mengakibatkan perpecahan bangsa. Kemudian yang terakhir adalah kehidupan sehari-hari, karena kalau kita sejak dini hidup di daerah yang mayoritas, hidup di daerah yang minim
perbedaan, maka kita akan menganggap bahwa orang yang berbeda adalah orang aneh. Nah, hal itu harus kita jauhi jauh-jauh, karena kalau kita tidak sering berkumpul dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, maka kita akan menganggap bahwa hanya keyakinan kita yang benar. Kemudian, di mana prinsip moderasi beragama yang relevan digunakan? Prinsip moderasi beragama harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari selama kita masih hidup di dunia ini, karena dalam kehidupan yang berbangsa, yang kehidupan yang majemuk seperti Indonesia ini, kita tidak layak atau tidak etis jika hanya memandang bahwa pandangan kita yang paling benar. Kita harus tetap terbuka dengan segala keyakinan atau pandangan yang lain. Kemudian, kenapa harus moderasi beragama yang paling pantas digunakan dalam kehidupan yang majemuk saat ini? Karena dalam agama saya sendiri ada dalil dalam Al-Quran ayat surat Al-Imran ayat 110, bunyinya kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang artinya kalian semua dijadikan sebagai umat-umat yang melakukan perbuatan yang baik dan menjauhkan perbuatan yang mungkar atau yang keji. Dalam artian tersebut, berarti kita sebagai manusia yang memiliki etos, yang memiliki pemahaman tentang beragama, kita harus menebarkan segala kebaikan, karena perintah Allah untuk menebarkan kebaikan baik sesama manusia maupun hewan. Nah, seperti itu teman-teman, atau pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang prinsip-prinsip moderasi beragama dalam bentuk mind mapping. Karena dalam kehidupan saat ini, dalam kehidupan yang majemuk saat ini seperti di Indonesia kala ini, adapun berita-berita yang telah kita dengarkan, baik itu peperangan dimanapun berada, itu sebenarnya banyak faktor yang mengakibatkan. Tentang faktor agama, faktor agama sendiri timbul dari kurangnya kesadaran manusia tentang pentingnya menerapkan prinsip moderasi beragama. Saya dari Dina Alfiana izin menutup video kali ini, pertemuan kali ini. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe tombol lonceng di bawah ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.